Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la haula wa la quwata illa billah. Alhamdulillah dengan izin Allah kita bisa berjumpa kembali, kita bisa membuat konten kembali, kita bisa bertatap muka kembali walau hanya di layar kaca atau di layar YouTube. Dengan semuanya, alhamdulillah kita bisa terus eksis dalam membuat video dan konten-konten terbaru. Nah, seperti biasa di Santri Mato di channel YouTube kami, kita akan membuat video tentang mediumisasi, teman-teman. Ini masih saya dengan Mas Aldi akan membuat konten pada malam hari ini. Iya, Ini untuk sementara waktu kita menggantikan Pak Agus yang lagi menjalankan amalia. Jadi untuk teman-teman semoga tidak bosan dengan wajah saya dan wajah Mas Aldi ini iya benar. di layar kaca panjenengan semuanya. Alhamdulillahirobbilalamin. Nah, ini yang bisa kita lihat ya, dari banyaknya kejadian-kejadian yang ada di negeri ini maupun di dunia ini, dari banyak sekali bencana-bencana alam, kemudian cuaca iklim yang tidak menentu, kemudian saudara kita yang ada di Palestina juga sekarang semakin terdesak. Nah, kemudian ada juga berita kemarin Israel sudah menyiapkan sapi merah. Ini banyak sekali tanda-tanda yang terlihat untuk di akhir zaman ini ya. Eh, Makanya untuk malam hari ini kita mau mencoba menguak kembali tentang akhir zaman, karena di akhir-akhir ini kita banyak sekali dapat informasi atau rumor-rumor tentang Imam Mahdi yang katanya ini sudah muncul. Entah di mana, entah di Indonesia atau di luar negeri kita tidak tahu. Kalaupun di Indonesia, beliau sekarang ada di mana atau lagi bertugas apa. Jadi kita memang sangat penasaran sekali, benarkah sosok Imam Mahdi itu sudah lahir, sudah muncul di bumi ini dan untuk bisa membawa keadilan dan kesejahteraan. Karena bahwasanya bisa kita lihat banyak sekali bencana juga. Termasuk yang paling parah itu saudara kita Mas Aldi yang dari Palestina, Mas Iya, Aldi ya. iya, Nah, ini bisa kita lihat kan sudah eh, semakin terdesak untuk saudara kita yang ada di Palestina. Makanya kita mau mencoba untuk mencari sosok sang penyelamat itu. Ya, atas izin Allah juga sosok Imam Mahdi ini yang akan membawa keadilan. Jadi semuanya itu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti biasa ya kita akan buat video tentang mediumisasi. Nah, ini kita bersihkan terlebih dahulu jasad mediator biar tidak ada penyusup di dalam tubuhnya. Saya siap Mas Aldi ya. Nah, ini HP-nya kita singkirkan terlebih dahulu. Dengan izin sang ya nur saya nur. Semuanya itu semua jin fasik setan siluman iblis penyusup dalam tubuhnya Mas Aldi dan semua goib yang berusaha mengaku-ngaku sebagai kebiasaan saya tarik ke semua ikat dengan Rasulullah SAW. Semuanya dipindah keluar lempar semua neraka Allah. Hancurkan sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Nah, ini kita coba langsung saja ya tarik untuk goib ya, mungkin yang ada di tanah Jawa ini saja yang sudah tua, yang mungkin sudah mengetahui banyak informasi, yang terutamanya juga dia mungkin mendapatkan akses juga di langit ya, karena kan banyak sekali dari dulu mencuri dengar dari langit. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin sang yang percaya dan nurwada, saya minta goib terkuat yang ada di tanah Jawa ini, kudam-kudam leluhur tanah Jawa ini, yang ada di tanah Jawa ini, saya minta yang paling kuat, yang paling tertutup, dan yang paling banyak mengetahui informasi dari langit tentang sosok kemunculan Imam Mahdi atau sang penyelamat itu. Izin beliau sang yang nurcahaya dan nirwana, saya minta untuk hadir pada malam hari ini juga dan detik ini juga, dan saya persilahkan untuk bisa masuk dalam tubuh mediator. Saya persilahkan untuk masuk, tarik ke tangan saya nih.
masuk, kuasai. Solo. Ya, ini sudah masuk dalam tubuh mediator, teman-teman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, ini mohon maaf ya, sebelumnya ini yang masuk dalam tubuh mediator nih dari golongan apa? Dari golongan jin. Sampean dari golongan jin. Ya. Nah, ini tadi saya mencoba menarik goib ya dari kodam leluhurnya tanah Jawa ini, dari tanah Jawa. Apa bener sampean ini? Ya. Nah, tapi mohon maaf nih ya, sebelumnya kita protek terlebih dahulu. Jika yang masuk dalam tubuhnya Mas Saldi ini adalah penyusup, bukan kodam leluhur asli dari leluhur tanah Jawa ini, langsung dipotong-potong tuh atau dibuang otomatis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, ini Anda sudah percaya dengan saya? Iya, sudah. Ini mohon maaf sebelumnya. Ini kan saya takutnya nanti penyusup ya. Perlu apa menghadirkan saya ke sini? Ya. Tidak sembarangan orang yang bisa menghadirkan saya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ini berarti kan atas kehendak Allah juga ke Anda saya dihadirkan untuk masuk ke dalam tubuh manusia. Baru kali ini. Tapi ini Anda sudah Muslim ya? Saya sudah Muslim. Siapa yang memuslimkan Anda? Seorang raja. Kalau dulu, Anda ini sebagai kodamnya leluhur atau memang dari dulu memang sudah bertugas di tanah Jawa ini saja? Saya kodam dari salah satu leluhur yang ada di tanah Jawa. Pada saat dahulu zaman kerajaan Majapahit. Oh, zaman kerajaan Majapahit di kota ini ada berarti ya? Ya. Nah, untuk leluhur Anda sendiri, ini sekarang sudah Musa atau bagaimana? Ya, beliau sedang bertugas. Musa. Dulu berarti beliau Musa ya, sekarang sudah bertugas. Nah, ini kan dulu waktu zaman kerajaan. Nah, ini Anda itu sudah menjadi Muslim atau masih fasik? Zaman dahulu saya masih fasik. Dan saya ditempatkan di sebuah pusaka, sebuah keris, ajian keris. Berarti Anda ini kodam ya, kodam dari benda pusaka seperti itu. Ya. Hanya orang-orang tertinggi yang bisa menguasai keris yang Anda jaga itu ya. Ya, rumah kamu itu berarti ya. Ya. Ya, untuk Tuhan kamu sendiri, leluhur kamu sendiri terdahulu, sekarang sudah masuk Muslim atau masih mengikuti budaya atau agamanya dia yang dulu? Beliau sudah Muslim berbarengan dengan saya. Berarti Anda ini Muslimnya ikut dengan Tuhan Anda juga? Ya. Siapa yang memuslimkan beliau? Posisinya beliau ini Muslim itu waktu masih hidup atau waktu sudah Musa? Di alam kayangan. Dan bertemu dengan seorang raja dari alam gaib, penguasa alam gaib. Beliau secara langsung diajak untuk masuk dalam Islam, dan kami semua tunduk atas perintah dari beliau. Ketika moksa, saya ditempatkan di depan beliau. Berarti tidak ikut ke alam beliau ya? Tidak. Tetap bertugas di sini. Ya. Iya. Orang-orang zaman dulu tuh ya kan, zaman kerajaan atau mungkin sampai terdahulu lah. Ya, orang-orang pintar itu kan banyak ya. Dulu itu kan orang pintar dulu ya, zamannya Nabi sampai zaman raja-raja, akses ke langit itu masih ada. Dan sekarang itu kan sudah tertutup kayaknya. Zaman dahulu itu orang-orang Jawa terkenal dengan kesaktiannya.
Karena orang Jawa, nenek moyang kalian, leluhur kalian sangat senang bertirakat, dekatkan diri kepada Sang Pencipta. Yang menjadikan nilai plusnya itu karena tirakatnya itu ya berarti. Ya, dahulu mereka percayai dan beragama kapitayan, percaya kepada Tuhan dan Sang Pencipta. Mereka yakin bahwa mereka ada yang menciptakan. Keyakinan mereka sangat itu luar biasa. Dulu zaman dulu itu ya, akses ke langit itu masih banyak ya. Ya. Informasi-informasi dari iblis yang suka mencuri dengar itu masih turun ya. Ya. Ya termasuk karena pintu-pintu langit terdahulu masih terbuka lebar. Sama itu kayak dulu waktu Nabi Muhammad lahir itu kan juga tahunya malah dari ramalan-ramalan orang pintar kan gitu. Mereka itu malah mengetahui informasi ya curi dengar dari langit. Kalau sekarang itu sudah tertutup ya. Mengetahui itu semuanya dari mata-mata iblis yang mencari dengar berita langit dan memberitahu kepada jin-jin para pengikutnya, sehingga mereka digunakan sebagai kodam orang-orang pintar, atau dalam Jawa menyebutnya seorang dukun. Iya. Dukun zaman dahulu memang terkenal akan kesaktiannya meramal maupun mengetahui berita-berita yang akan datang. Itu semuanya kerjasama dengan iblis. Berbeda dengan dukun-dukun zaman sekarang yang hanya mementingkan sebuah uang. Tapi sama saja, yang mana namanya dukun itu banyak yang menyeleweng dari aturan-aturan agama, sehingga mereka memiliki keyakinan sendiri, berikan kepercayaan kepada kodam-kodamnya yang disuruh. Oh ya, ini kembali lagi ke pertanyaan awal nih ya. Nah ini kan katanya leluhur Anda kan sudah tinggal di Kayangan ya. Dan saat itu kan belum beragama Muslim ya. Kenapa tiba-tiba bertemu dengan sosok si Raja Alam Gaib ini ya? Apakah sudah mengetahui kalau beliau ini memiliki gelar raja? Ya, kok mau tunduk langsung? Ada pertarungan yang sangat hebat. Di mana? Di atas Kayangan. Oh, pernah kisruh berarti ya? Itu semuanya segi dari penolakan sebuah raja yang akan memimpin di jagat alam raya ini. Karena mereka di atas juga memiliki lapisan-lapisan tersendiri. Setiap lapisannya yang memiliki kekuasaan raja sendiri. Saling berebut posisi ya. Juga memiliki kepercayaannya sendiri dan memiliki kesaktian sendiri. Sehingga dalam hal menyebarluaskan Islam itu harus bertempur. Kagetnya dari para raja di atas Kayangan sudah melakukan atau memberikan perlawanan yang begitu dahsyat. Semua keilmuannya digerakkan semuanya, tapi dengan jentikan sebuah jari saja sudah meluluhlantakkan semuanya. Si Raja Alam Gaib ini. Sehingga para penghuni alam Kayangan semuanya tunduk dengan beliau. Oh, artinya beliau datang itu juga untuk mendamaikan kekisruhan di sana. Ya. Nah ini kan pertanyaannya juga. Dulu kan waktu masih hidup ya, mereka ini para leluhur kan mungkin adalah sedikit mungkin masalah dengan musuhnya dan sebagainya. Apakah ketika di Kayangan juga masih dibawa itu dendam-dendam seperti itu? Masih. Tapi saat ini kehidupan di Kayangan sangatlah damai. Semenjak itu ya? Ya. Para raja dari tera-tera kerajaan sudah memiliki tugas masing-masing dan mencari sebuah wadah untuk nantinya mereka berjuang
Alhamdulillah cari Rabbil alamin. kedudukan langit. Nah ini saya mau tanya, ini kan raja itu berarti yang raja alam gaib ya? Ya, Beliau adanya hanya di kayangan itu saja atau beliau berasal dari dunia ini di dan dunia? hidup bersama orang-orang yang saat ini berjuang dengan beliau. Nah ini yang mau saya tanyakan juga. Beliau adalah Iya. manusia biasa seperti kalian, tapi beliau di dalam ruhnya berbeda dengan manusia biasa. Berarti memang orang-orang pilihan gitu ya? Ya, beliau nantinya adalah seorang pemimpin di alam raya ini. Beliaulah yang memegang sebuah amanah untuk mensejahterakan seluruh umat dan memerangi sebuah kebatilan. Pemimpin akhir zaman berarti memiliki gelar sosok yang ditunggu-tunggu umat muslim itu. Ya, Ya. Nah ini yang mau saya tanya juga, ini kebetulan untuk beliau sekarang memang sudah benar-benar lahir. benar-benar lahir dan beliau saat ini sedang bertugas. Tapi mungkin gelarnya itu belum disematkan karena belum diresmikan gitu ya? Ya, setelah nanti beliau dibayar, gelar beliau nanti akan disematkan. Iya. Nah kalau untuk kehidupan beliau sendiri itu, atau mungkin sebagai penceramah besar, atau mungkin sebagai tokoh besar, bagaimana? Beliau bukanlah dari tokoh yang terkenal. Beliau terlahir dari golongan orang biasa dan sederhana. Tapi beliau saat ini sudah memiliki banyak pengikut. Alhamdulillah. Dan hanya dari golongan-golongan orang yang terpilih lah yang beruntung dengan ajaran-ajaran beliau. Ya, alhamdulillah. Nah itu kemudian sekarang nih ya, mungkin Anda sendiri juga banyak mengetahui di Indonesia ini saja lah, ya mengaku-ngaku sebagai Imam Mahdi juga banyak. Ya, Iya kan? Di luar negeri pun banyak. ya. Dan nanti ketika hari itu tiba, apa si Imam Mahdi semuanya ini akan saling Seorang pertikaian? pemimpin akhir zaman tidak butuh sebuah pengakuan. Iya. Benar. Berarti memang hanya menjalankan amanah, fokus gitu saja ya sama perintah dari Allah ya. Itu sudah jadi sebuah takdir. Berarti orang-orang yang langsung berbicara ke publik, ke masyarakat, mengklaim dirinya sebagai ini itu berarti ya memang itu keinginan nafsu dirinya sendiri berarti ya. Ya. Beliau tidak membutuhkan sebuah pengakuan. Karena nantinya orang-orang yang bersih hatinya akan tahu siapakah sebenarnya beliau.